Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kakak Aslab semua. Kenalkan saya Nathaniel Santoraci. Di sini akan memulai presentasi mengenai Bus Rapid Transit Tracker untuk proyek akhir praktikum sistem benam. Untuk kami dari kelompok 6, ada saya sendiri, Nathaniel Santoraci, dan juga ada Hilmi Aditara dan Rizkiansa. Yang pertama ada konsep proyek. BRT Tracker merupakan proyek yang bertujuan untuk membuat sistem tracking bus atau bus umum yang disingkat BRT berdasarkan koordinat bumi, ada lintang dan bujur. Dan penerapan modul ada 3, yaitu input dan output, kemudian ada komunikasi serial dengan menggunakan Wi-Fi, dan juga ada data logging dengan menggunakan media Google Spreadsheet via AppScript. Kemudian ada hardware dan software yang kami gunakan. Yang pertama ada ESP32, yang mana kami menggunakan 2 buah ESP, kemudian ada adaptor 12 volt, kemudian ada GPS modul Neo 6M, kemudian ada OLED display, kemudian ada supply-nya untuk menyesuaikan ke breadboard, dan juga buzzer. Dan ini adalah GPS modul Neo 6M yang memungkinkan kami untuk membuat project ini. Dan kemudian untuk softwarenya, kami menggunakan Arduino IDE, kemudian front-end berupa HTML dan JavaScript, kemudian ada AppScript, fitur di Google Spreadsheet, kemudian ada selain itu juga menggunakan API Maps, Google Maps, dan juga selain itu kita menggunakan ThinkSpeak. Oke, baik. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai source code dan alur kerjanya. Untuk source code sendiri, saya tidak akan menjelaskan secara detail karena tidak akan cukup waktunya dan akan terlalu panjang. Jadi saya akan menjelaskan sekaligus dengan cara kerjanya dan alur kerjanya. Oke, pertama ada komunikasi Wi-Fi. Jadi semua ESP32 pada sistem kami menggunakan komunikasi Wi-Fi untuk mengirimkan datanya ke ThinkSpeak maupun untuk mengakses data dari ThinkSpeak tersebut. Dan kedua juga untuk data loggingnya menggunakan Wi-Fi untuk dikirimkan ke Google Sheets. Tuh. Oke, untuk ESP32 yang pertama itu anggaplah sebagai transmitter. Jadi untuk ESP32 ini menggunakan multitasking dengan tes pertama untuk mengestimasi lintang dan bujur serta mengirim data ke ThinkSpeak API. Sedangkan tes 2 untuk mengirimkan data ke Google Apps Script Web untuk data logging dengan Google Sheets. Oke, ini untuk yang tes pertama yang mengirim data ke ThinkSpeak API dengan write API key. Dan tes yang kedua mengirim informasi koordinat, waktu, dan tanggal ke Google Apps Script dengan protokol HTTP client untuk melakukan data logging. Oke, selanjutnya ada ThinkSpeak API. Di sini fungsinya utamanya sebagai readable data storage. Jadi, karena kami menginginkan supaya datanya bisa diakses oleh segala perangkat dari segala jaringan yang berbeda, jadi kami menggunakan ThinkSpeak API sebagai data storage-nya. Jadi di sini data GPS, data lintang bujurnya, latitude dan longitude-nya akan disimpan di ThinkSpeak yang datanya dikirimkan oleh ESP32 yang pertama dan nanti akan bisa dibaca juga oleh ESP32 yang kedua oleh ESP32 yang kedua untuk menampilkannya ke masing-masing pemberhentian bus. Oke, kami juga menggunakan Google Maps API di sini untuk melakukan tracking real time mengenai posisi bisnya pada Google Maps. Jadi dapat di ini ya, dapat dilihat secara langsung posisi kendaraannya atau posisi bisnya saat ini ada di mana di peta ini Google Maps-nya. Untuk pemrogramannya kami menggunakan bahasa HTML dan juga JavaScript. Untuk JavaScript sendiri kami buat dia itu embedded di dalam HTML untuk mempersingkat pemrogramannya. Jadi di sini untuk ini dia menggunakan get.json ya, untuk mengambil data dari eh, ThinkSpeak dan juga menampilkannya di Google Maps. Oke, ini untuk data loggingnya kami menggunakan Google Apps Script yang terkoneksi dengan Google Sheets untuk melakukan data loggingnya. Ini untuk pemrograman Google Apps Script seperti ini cukup sederhana. Jadi simpelnya dia akan menerima data dari si ESP32 yang pertama dan dia menampilkannya atau menyimpannya di dalam spreadsheet si Google Sheets-nya. Oke, yang kedua ada ESP32 yang kedua yaitu sebagai receiver-nya. Di sini dia akan membaca data dari ThinkSpeak API, data bintang bujurnya, latitude dan longitude-nya, dan kemudian dia akan menampilkannya di pemberhentian bus, jadi kepada calon penumpangnya. Tuh, jadi dia untuk mengakses datanya menggunakan HTTP client juga, dan juga menggunakan read API key dari ThinkSpeak-nya. Nah, untuk SP32 ini, dia juga melakukan perhitungan jarak antara posisi bus dengan lokasi pemberhentiannya, dengan antara dua koordinat tersebut menggunakan formula Haversine. Ini adalah satu formula yang digunakan pada astronomi bola ya untuk mengukur jarak antara dua titik pada permukaan bola. Oke, selain itu kami juga menggunakan komunikasi I2C dan PWM. Untuk I2C-nya kami gunakan di display OLED SSD 1306 untuk menampilkan informasi lokasi bis dan juga jaraknya.
kepada para penumpang di pemberhentian bus. Jadi si OLED terhubung dengan si ESP32 nomor 2 yang sebagai receiver, dan PWM kami gunakan untuk mengatur nada pada buzzer. Jadi buzzer ini akan menyala ketika apa? Ketika jarak bisnya dia kurang dari 100 meter. Dia akan memberitahu kepada para penumpang di pemberhentian bus bahwa bis sedang mendekati pemberhentian. Gitu. Next, kita akan berlanjut ke demonstrasi hardware yang akan dijelaskan oleh video yang terpisah yang akan ditampilkan selanjutnya. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada asisten lab elektronika. Jadi di sini saya Hilmi akan memperagakan mengenai cara kerja dari alat yang kami buat, yaitu adalah sebuah bus tracker atau bus rapid transit tracker yang berbasis GPS, modul GPS ini Neo 6M. Oke. Jadi untuk komponen utamanya di sini ada dua perangkat utama. Pertama ada satu ESP dan juga satu modul Neo yang berfungsi layaknya sebuah transmitter. Jadi dia akan mengirimkan posisi kendaraan ke database ThingSpeak yang kami gunakan, ThingSpeak API, mengenai posisi latitude dan longitude-nya atau lintang dan bujurnya. Oke. Jadi untuk si transmitternya di sini kami simulasikan menggunakan sumber tegangannya adalah sebuah power bank. Oke. Ini modulnya berkedip, artinya dia sudah berhasil melacak minimal 3 satelit untuk memperkirakan posisi saat ini. Oke. Dan untuk komponen ini ada sedikit kompromi. Ini adalah komponen yang berupa sebagai seolah-olah itu adalah receivernya atau untuk mengecek posisi sekarang di mana secara jarak jauh. Oke. Jadi seharusnya komponen ini kami letakkan atau kami simulasikan sebagai pelacak bagi para penumpang yang ada di pemberhentian bus. Jadi agar mereka bisa mengetahui kira-kira jaraknya mereka berapa nih dari busnya saat ini. Saat ini saya koordinat si receivernya, koordinat si pengukur jaraknya, saya set di koordinat rumah saya. Oke, jadi untuk di lokasi saya sekarang kurang lebih jaraknya adalah 0,11 km. Dan ini alatnya, displaynya akan menunjukkan kalau bis sudah sampai apabila jarak busnya atau jarak kendaraannya sudah kurang dari 100 meter dari pemberhentiannya. Jadi anggaplah kurang dari 100 meter dari rumah saya. Nah, ini ada sedikit kompromi juga karena seharusnya komponen ini kami idenya adalah menggunakan ini power supply untuk breadboardnya, tapi karena di mobil ini tidak ada stop kontak, karena power supply-nya kami supply menggunakan sumber tegangan yaitu adapter 12 volt, maka sudah pasti tidak bisa digunakan. Jadi untuk sementara kami gunakan USB dari laptop saya untuk mentenagai si receiver ini. Oke. Jadi dapat dilihat di sini ada Google Maps API yang kami gunakan. Jadi seolah-olah mensimulasikan Google Maps yang akan menunjukkan secara precise, secara akurat lokasi kendaraan kami saat ini. Dalam konteks ini harusnya bus ya, cuma saat ini saya menggunakan mobil saya sendiri. Ini untuk maps-nya. Dan ini untuk data loggingnya kami menggunakan Google Apps Script yang kami koneksikan ke Google Sheets. Jadi di sini datanya dimasukkan ke dalam Google Sheets melalui Wi-Fi. Oh ya, semuanya ini terkoneksi ke Wi-Fi ya. Untuk saat ini saya koneksikan ke Wi-Fi hotspot HP saya sendiri. Tuh. Oke. Ini transmitternya pun juga terhubung ke Wi-Fi ke hotspot HP saya. Jadi dia mengirimkan datanya ke ThingSpeak ini. Oke. Di sini ada kurang lebih pembacaan data yang didapatkan oleh si ThingSpeak-nya. Jadi data ini lintang dan juga bujurnya, longitude-nya itu dikirimkan ke ThingSpeak dan kemudian si receiver-nya akan membaca data dari ThingSpeak-nya. Data dari ThingSpeak-nya kemudian dihitung jaraknya dari titik referensinya yaitu rumah saya pada kondisinya. Ini untuk titik referensinya bisa diubah sesuai keinginan kita ya. Jadi misalnya stopnya terletak di letak lintang bujur apa, kita tinggal masukkan ke hard codingnya, ke source code-nya. Oke. Jadi nanti akan menerima data dari ThingSpeak-nya berupa posisi tracking GPS-nya, yaitu lintang dan bujurnya, dan kemudian si ESP ini akan menghitung jaraknya menggunakan formula Haversine. Itu adalah formula untuk menghitung jarak antara dua titik pada permukaan bola. Karena bumi sebenarnya walaupun tidak bola sempurna, ya kurang lebih cukup akurat lah kalau kita ibaratkan sebuah bola sempurna saja gitu untuk mensederhanakan perhitungannya. Oke, jadi dapat dilihat ya di maps-nya kalau ini mobilnya saya jalankan, dia maka maps-nya ikut jalan juga markernya. Jadi
dapat disimpulkan nih berhasil tracking kendaraannya secara akurat ya, cukup akurat lah untuk ukuran perangkat kecil seperti ini. Oke. Coba kita teruskan lagi saja untuk jalannya. Kita amati apakah terus bergerak dia. Dan untuk si modul Neo 6M ini adalah hal uniknya, dia walaupun ketika mendapatkan sinyal dia akurat menunjukkan posisinya, hanya saja dia mudah terkena atenuasi. Jadi kalau misalnya kita bawa ke dalam ruangan yang memiliki atap atau dinding tebal, maka dia seringkali akan kehilangan sinyalnya, jadi akan kehilangan trackingnya gitu. Jadi untuk men-solve-nya, untuk menanggulanginya, kita bisa tambahkan si Neo 6M ini menggunakan antena yang lebih akurat, antena yang lebih kuat. Karena memang antena ini hanyalah antena microstrip kecil ya, yang loss-nya cukup besar, yang atenuasinya cukup besar. Kita lihat terus saja, kita coba terus jalan dengan lebih cepat misalnya. Ini saya membawa mobilnya cukup pelan ya, demi keselamatan juga, karena saya cuma menggunakan satu tangan untuk menyetirnya, satu lagi untuk merekam videonya. Ya, kurang lebih untuk proof of concept-nya dari si GPS tracker ini terbukti lah. Jadi dapat dibuktikan kalau memang benar si tracker yang kami buat ini dapat melacak dengan akurat posisi kendaraan. Kalau di nyatanya sudah pasti harusnya kita menggunakan WiFi yang lebih bagus ya, tidak hanya menggunakan HP saja. Misal kalau di bus kan dia biasanya kalau zaman sekarang ada ini, terkadang ada WiFi gratisnya juga, dan mungkin bisa digunakan juga tuh untuk mengirimkan datanya. Atau mungkin ada juga nih model GPS yang menggunakan GSM, jadi bisa mengirimkan posisinya menggunakan cellular tower ya, menara seluler gitu. Oke, saya hati-hati dulu nih, cukup berbahaya soalnya yang saya lakukan saat ini. Ini saya bawa keliling perumahan saya ya, kurang lebih akurat lah ya. Dapat dilihat tuh, dia posisi jaraknya juga berubah-ubah pasti. Jarak dari stopnya, jarak dari posisi sekarang ke rumah saya. Baik, jadi inilah kondisi ketika busnya mencapai di bus stopnya. Saat ini saya di rumah saya dan bus stopnya saya set koordinatnya di rumah saya. Dapat dilihat di sini. Oke. Dia jaraknya 0,03 km, yang artinya dia kurang dari 0,1 meter, 0,1 km atau kurang dari 100 meter. Maka dia akan mengasih tahu bahwa busnya sudah sampai, bus arrive. Dan ketika busnya sudah mendekat, sudah kurang dari 100 meter jaraknya, maka dia akan menyalakan buzzer juga ini. Buzzer sebagai pemberitahunya, sebagai warningnya, yang memiliki 2 tone yang kami set menggunakan PWM untuk buzzernya. Begitu. Jadi begitulah kurang lebih untuk sistem bus tracker kami untuk peragaan alatnya. Terima kasih. Oke, mungkin ini sedikit tambahan lagi untuk membuktikan kalau misalnya menggunakan sumber tegangan independen bagaimana. Jadi di sini saya koneksikan baik ESP maupun OLED maupun buzzernya semuanya ke power supply breadboard ini ya, yang outputnya 5 volt. Nah ini dia si power supply-nya terhubung ke adapter ini 12 volt. Oke. Jadi terbukti kalau memang si receiver-nya dia bisa bekerja secara independen ya, sumber tegangannya independen. Jadi kalau misalnya kita taruh ini di sebuah bus stop, di sebuah pemberhentian bus, dia dapat bekerja dengan baik ya. Cukup dicolok saja ke stop kontak gitu. Oke, terima kasih.